Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam halaqah Quran pekanan kita. Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan keberkahan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi, tentunya masih dalam sajian kitab At-Tibyan. Nah, sekarang kita masuk ke tema masalah-masalah unik penting yang perlu kita ketahui sebagai pembaca ataupun pendengar Al-Qur'an. Nah, masalah-masalah unik apa aja sih yang harus kita pahami? Ini sebenarnya terkait dengan adab kebiasaan kita sebagai manusia atau sebagai sifat alami kita. Jadi hal ini memang tidak terlepas dari kebiasaan kita ya. Salah satunya yaitu yang pertama terkait dengan bersin. Tentu di sini semua kita pernah bersin ya. Insya Allah tidak ada yang tidak pernah. Karena bersin merupakan nikmat Allah saat kotoran-kotoran yang mencoba masuk ke tubuh kita, kita akhirnya bersin dan mengeluarkannya. Insya Allah tujuannya tentu baik bagi tubuh kita. Karena itu dalam Islam saat kita bersin maka ucapkanlah hamdalah. Nah, dan jangan lupa tentunya tutuplah bersihnya, jangan sampai kemana-mana. Dan dalam kita saat membaca Al-Quran, nah adabnya adalah sebaiknya kita berhenti dalam membaca ya. Jadi misalnya kita lagi baca suatu ayat, kemudian di pertengahan hajat kita ingin bersin, maka berhenti dulu bacaan kita dan selesaikan hajat kita untuk bersin. Setelah kita mengucapkan hamdalah, maka kita kembali lanjutkan bacaan kita. Jika bacaannya belum sempurna, tentu kita ulang kembali di awal temanya. Insya Allah ya, ini bisa dipahami agar kesempurnaan bacaan kita tidak terganggu. Masya Allah ya. Jadi lagi bersin jangan lanjutkan dulu bacaannya, hentikan sebentar baru lanjutkan. Nah, itu dia poinnya. Kemudian poin kedua yaitu terkait dengan menguap. Nah, dalam menguap ini tentu sudah hal yang sangat familiar bagi kita, di mana dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa jika kita manusia ingin menguap, maka sebaiknya kita menahan dengan tangan kita, karena dikhawatirkan para jin akan berusaha masuk ke dalam tubuh kita. Dan ucapkanlah istighfar, astagfirullahaladzim. Dan sebisa mungkin tentunya kita menahan uap kita, menahan rasa keinginan untuk menguap dengan suara yang wah gitu, seperti itu. Jadi upayakan untuk menahannya dan menutupnya dengan mulut. Dan jika kita lagi membaca Al-Quran, tentu sebaik-baiknya hentikan dulu bacaan kita. Jangan sampai kita lagi ngaji, lagi tilawah, keinginan kita untuk menguap, akibatnya bacaan kita jadi pletot-pletot kesana kemari ya teman-teman. Masya Allah. Jadi makanya jika kita lagi pengen nguap, hentikan dulu bacaannya dan tutup mulut kita, ucapkan istighfar, lalu kita lanjutkan kembali. Jika bacaannya belum sempurna wakafnya, maka tentu ulang kembali dari awal tema. Insya Allah semuanya bisa dipahami. Masya Allah. Jadi ulama benar-benar sangat perhatian ya. Jadi benar-benar Islam itu sangat indah. Kita benar-benar dilihat dari kebiasaan-kebiasaan alami kita manusia, termasuk dalam interaksi kita dengan Al-Quran ya. Masya Allah. Nah, itu tentang adabnya, adat-adat kebiasaan. Kemudian hal unik lainnya itu adalah saat kita terkait dengan bacaan lagi ya. Jadi dalam bacaan, dimana ini terkait dengan pemahaman atau pengertian kita terhadap bacaan Al-Quran. Nah, dimana poin pertama, jika kita bertemu dengan ayat-ayat yang dimana itu perkataan kaum Yahudi atau Nasrani atau kaum kafir lainnya yang mereka salah dalam memahami sifat Allah, maka sebaiknya bacaan itu sedikit direndahkan intonasinya. Seperti contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 64,
di mana berbunyi, Nauzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Nah, yang artinya, dan mereka orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu. Nauzubillah ya. Allah tangannya bukan yang dimaksud seperti tangan kita manusia. Karena la kamitslihi syai'an. Allah tidak serupa satupun dengan makhluk. Maka itu adalah kesalahan terbesar pengucapan orang Yahudi terhadap Allah. Maka saat perkataan Yahudi tangan Allah terbelenggu, maka sebaiknya intonasi kita sedikit direndahkan. Ya, dan begitu pun dengan ayat-ayat yang serupa ya teman-teman, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah di saat ayat-ayat yang bersalawat kepada Nabi, dan apalagi mengajak kita kaum muslimin untuk bersalawat, orang-orang beriman bersalawat, maka sebaiknya kita pun ikut bersalawat. Contohnya yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Dan sebaiknya kita jawab dengan salawat juga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitupun juga dengan ayat-ayat lainnya yang mengajak kita bersalawat, maka sebaiknya kita pun ikut bersalawat. Kemudian berikutnya juga dianjurkan untuk kita mengucapkan sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kita pernah mendengar orang yang membaca surat At-Tin dari awal hingga akhir, dia membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, maka hendaknya lah kita semua menjawab dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Minimal kita menjawabnya dengan kata bala. Nah, seperti itu. Begitupun dalam surat Al-Mursalat ayat 50. Nah, saat ayat 50 dibacakan sampai akhir, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun, hendaknya lah kita mengucapkan amantu billah, seperti itu. Dan terakhir, jika kita mendengarkan surat Al-A'la diucapkan sabbihisma rabbikal a'la, maka sebaiknya kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Umar bin Khattab itu bahkan mengucapkan subhana rabbil a'la sampai 3 kali. Nah, itu mungkin yang insya Allah semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, dan insya Allah semoga kita bisa mengamalkannya, dan insya Allah semoga kita semakin meningkatkan diri kita untuk terus belajar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita hafalkan, dan semoga kita pun dapat belajar bahasa Arab tentunya, karena ini tak lepas ya keterkaitannya. Kita tahu bahasa Arab, tentu kita tahu apa yang kita baca. Nah, semoga Allah mudahkan semuanya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat terus belajar ya teman-teman. Insya Allah semoga Allah selalu meridhoi dan memudahkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.